Halo Sobat Visip, selamat sore. Sekarang kita berada lagi di podcast Visip. Saat ini ada bersama saya tamu undangan istimewa kita untuk edisi episode pertama kita di podcast Visip kali ini, yaitu ada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum. Nah, mau membahas apa sih kita sore hari ini di Visip Podcast ini? Mari kita akan mengulas lebih dalam seputar Visip UIN Wali Songo. Mungkin untuk mengawali kita sapa dulu Ibu Dekan, Ibu Misbah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mas Faris, baik Ibu. Alhamdulillah. Kesibukannya gimana ini Bu? Mungkin karena mempersiapkan semester baru ini offline semenjak 2 tahun yang kita terkena pandemi, kemudian kita belajar online dan kita sudah masuki perkuliahan offline lagi, akan lebih ribet nggak Bu? Iya, kita sudah mempersiapkan sejak awal Mas Faris untuk pelaksanaan offline kita. Dan memang UIN Wali Songo juga sudah memberikan kebijakan untuk step by step. Sebelumnya kita sudah 50% offline dan kemudian sekarang kita fully offline, sehingga Ibu rasa kita tinggal menyesuaikan diri kembali dalam suasana yang baru gitu. Oke, mantap sekali ya. Artinya setelah 2 tahun kita mengalami perkuliahan online, akhirnya kita kembali lagi pada perkuliahan yang semestinya, yaitu belajar secara luring, bertatap muka dengan para pengajar dan juga mahasiswa. Mungkin Bu, untuk mengawali sesi tanya jawab yang lebih seru di Visip Podcast kali ini, bisa sapa terlebih dahulu Bu para teman-teman Visip, atau kita panggil dengan Sobat Visip Bu. Silakan Bu. Oke. Halo Sobat Visip. Halo Sobat Visip, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mempunyai media bertemu sekarang ya Visip Podcast. Oke. Ya, terima kasih Mas Faris. Iya Bu. Ibu, kalau boleh tahu Bu, menjadi dekan sejak tahun berapa Bu? Wah, bisa jadi lupa nih Mas Faris. Ya, Ibu sepertinya dilantik di September 2019. Ya, September 2019. dan insya Allah akan selesai September 2023 Mas Faris. Jadi ini sudah tahun ketiga. Tahun depan Bu Elis akan ganti jabatan ini jadi rektor ya Bu ya. Selama Ibu menjabat itu apa sih Bu yang telah Ibu rubah secara signifikan dari Visip itu sendiri Bu, mungkin Bu? Iya, jadi proses perkembangan fakultas itu kan tidak 1-2 tahun ya Mas Faris, ada range-nya. Dan sejak awal memang fakultas yang non-Islamic Studies di UIN Wali Songo memang spesifik. Jadi Visip UIN Wali Songo sebagai salah satu fakultas yang non-Islamic Studies ini tidak bisa lepas dari tujuan UIN ya. Dan visi UIN dengan Unity of Science ya, ini merupakan jawaban dari eskalasi sosial politik yang ditengarai para ahli, disebabkan oleh terpisahnya wilayah sosial politik dari wilayah agama. Dan Visip dengan hadir di UIN Wali Songo ini insya Allah memberikan jawaban atas kegelisahan terjadinya berbagai proses sosial politik yang sangat tidak kita kehendaki gitu. Begitu Mas Faris ya. Kalau dari tantangan sendiri Bu, sebenarnya kalau dilihat dari fakultas seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Visip adalah fakultas yang non-Islamic Studies, sedangkan itu berada di bawah naungan lembaga yang Islamic Studies. Sebenarnya dari situ sendiri ada tantangannya nggak sih Bu? Sudah pasti Mas Faris. Jadi Visip kita itu berada dalam lingkungan Kementerian Agama. Sementara di luar sudah ada Visip yang lebih mapan gitu ya di universitas negeri. Nah, tapi ini bukan berarti kita harus jadi inferior, tidak. Justru kita mempunyai nilai plus Mas Faris.
kita menjanjikan sebuah masa depan dengan mencetak para sarjana yang memiliki perspektif Unity of Science yang insya Allah bisa memberikan warna bagi pengembangan masyarakat. Dan juga fakultas kita dipersiapkan sebagai fakultas yang orientasi research faculty-nya kuat. Nah, Mas Faris punya struktur mata kuliah penelitian yang sangat kuat dari metode penelitian kualitatif, kuantitatif, statistika, kemudian community development, dan kemudian apalagi participatory action research, itu sudah sangat kuat. Dan kemudian secara kelembagaan kita juga mempunyai laboratorium, baik indoor maupun outdoor. Nah, itu secara keilmuan untuk menguatkan tradisi ilmu sosial sudah kita siapkan. Plus, nah plusnya apa Mas Faris? Iya, plusnya FISIP merupakan satu-satunya fakultas yang menyiapkan English course untuk mahasiswa. Ini tidak sendiri Mas Faris, karena dari English course kemudian yang the best kita masukkan ke international class, sehingga mereka itulah yang akan kita orientasi untuk bisa internationally expose tanpa mengabaikan mahasiswa yang lain begitu. Luar biasa, berarti di Wali Songo ini hanya ada satu fakultas yang mempunyai English course, dan kemudian English course itu nggak hanya kita belajar bahasa Inggris, tapi memang disediakan outputnya dari English course itu yaitu international class. Jadi sistemnya sudah tertata yang rapi ya Bu ya. Iya, insya Allah begitu. Nah, kita kan baru ada 2 jurusan nih Bu ya, jurusan ilmu politik dan juga sosiologi. Betul. Ada rencana mau nambah lagi gitu? Ya, insya Allah. Sebenarnya sejak tahun 2017 kami sudah menyiapkan Mas Faris untuk karena kita sudah melakukan studi bahwa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah HI dan AN ya, administrasi negara. Nah, ini sudah kita siapkan borangnya, tapi kemudian ada moratorium ya, dan setelah itu ini sudah dibuka. Kami sudah menyiapkan itu timnya dari jurusan bersama dipandu oleh Bapak WD 1, kita sudah menyiapkan borangnya dan untuk segera kita ajukan Mas. Mudah-mudahan lancar ya Mas, supaya punya saudara gitu. Ya, karena kita ya cuma ada 2 saudara, hanya cuma ilmu politik dan juga sosiologi. Nah, dari ciri khas sendiri mungkin Bu, kita di ilmu politik itu kita memiliki keunggulan apa sih Bu, ciri khas dari ilmu politik FISIP UIN Wali Songo sama sosiologi UIN Wali Songo itu punya apa Bu gitu? Betul, jadi memang kita harus mempunyai penciri yang kemudian dimunculkan dalam mata kuliah. Jadi kayak sosiologi kita adalah sosiologi yang orientasi fokusnya tanpa mengabaikan yang lain adalah pada perkotaan, pantai, dan Islam. Ya, makanya ini juga tergambar dalam outdoor laboratory kita. Ada Tambak Loro sebagai ekspresi masyarakat pasisir, kemudian Pondok Pesantren Al-Islah sebagai representasi masyarakat muslim perkotaan, dan juga Gambilan Mas. Nah, ini untuk yang sosiologi. Nah, untuk yang politik kita orientasikan pada pemilu dan partai. Ya, saya rasa setidaknya itu yang kita fokuskan sehingga studi dari jurusan-jurusan itu terfokus. Iya. Oke. Ini hal yang menarik teman-teman sobat, bahwa kita tahu bahwa di FISIP itu punya outdoor laboratory, dan ada salah satu hal yang menarik bagi saya yaitu laboratorium di pesantren itu. Kita tahu bahwa setiap 5 tahun sekali pesantren selalu menjadi incaran para politikus ketika mau menang di pemilu, karena konstituennya akan sudah termobilisasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi peluang kita, khususnya memang di FISIP Wali Songo memiliki laboratorium itu sehingga bisa menerapkan dan juga meneliti lebih dalam sebenarnya bagaimana sih kalau kita mau mencari massa, mencari konstituen melalui pesantren dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, akan lebih dalam lagi nanti mungkin pembahasannya. Kemudian Bu, kita juga di FISIP punya 2 jurnal Bu ya, punya jurnal sosiologi Wali Songo dan juga jurnal politik Wali Songo. Betul, Mas Faris. Itu gimana Bu
terkait jurnal itu, Bu? Oke, jadi kita mempunyai 2 jurnal yang lahirnya bareng sebenarnya. Ya, tapi ini yang jurnal Sosiologi Wali Songo, alhamdulillah sudah terakreditasi di Sinta 2. Sinta 2 dan sudah berbahasa Inggris, sehingga kalau dinilai sudah menjadi international journal. Dan insya Allah tahun ini, nanti kalau kita sudah beres di persiapan edisi Oktober, kita akan mencoba untuk submit supaya terindeks di Scopus. Ya, dan yang satu, yang jurnal politik Wali Songo masih menunggu waktu juga, ini akan kita ajukan untuk bisa terakreditasi secara nasional, Mas Faris. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa maju bersama. Amin. Jadi yang JSW segera terakreditasi dan terindeks di Scopus, Jurnal Internasional Reputasi, dan yang JPW juga segera bisa terakreditasi di Sinta. Ya, ini tapi Ibu juga bercita-cita nih, Mas Faris, mahasiswa juga harus punya jurnal gitu kan? Iya. Saya selalu ditagih teman-teman untuk membuat jurnal mahasiswa sama Ibu Dekan kita ini. Oh iya, Bu, mungkin yang terakhir nih, Bu, yang terakhir. FISIP juga pernah menggaungkan sebagai Green Faculty dengan menghadirkan sebuah taman yang istimewa untuk teman-teman. Sebenarnya tujuan dari Ibu sendiri untuk membuat taman FISIP Garden. FISIP Garden itu apa, Bu, selain untuk memang media kita untuk bercengkrama dan lain sebagainya lah. Baik, Mas Faris ingat dulu di hutan jati itu adanya apa? Sampah gitu kan ya. Kemudian Ibu berpikir mahasiswa ini butuh arena untuk berekspresi. Nah, jadi kami pimpinan FISIP kemudian berpikir bagaimana mentransformasi tempat sampah itu menjadi sebuah wahana yang berguna dan ke depan akan semakin menguatkan aktivitas mahasiswa. Plus menghijaukan kampus ini, dan ini pun nantinya juga tidak mungkin bisa berjalan tanpa mahasiswa berkiprah di dalamnya. Oleh karena itu kita harus mengajak Mas Faris, kelompok-kelompok mahasiswa untuk terus menghijaukan kampus kita dan memanfaatkan Student Forest Garden itu untuk aktivitas yang memajukan mereka. Begitu. Terima kasih, Bu. Itu pesan dari Bu Dekan kita bahwa bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang yang sudah disediakan oleh kampus, oleh fakultas untuk memajukan studi kita, untuk memajukan literasi kita. Mungkin bisa untuk tempat diskusi dan lain sebagainya, Bu. Betul. Mungkin ini kita akhiri, Bu. Saya terima kasih banyak udah menyempatkan hadir di podcast FISIP ini di tengah kesibukan Ibu yang begitu padat. Pastinya nanti untuk teman-teman FISIP, Sobat FISIP, nantikan episode podcast FISIP selanjutnya, dan jangan pernah tinggalkan satupun episode dari podcast FISIP, karena episode-episode atau tayangan yang akan ditayangkan di podcast FISIP adalah tayangan-tayangan yang penuh dengan daging semua. Oke, selamat sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore, salam literasi.